Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu dan seluruh jemaah tarawih yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana selama setahun itu mungkin Allah lebih banyak memberikan kita kesehatan daripada sakit. Kan kau buat pada sakit lemak. Yang mana selama setahun ini mungkin Allah lebih banyak memberikan kita kebahagiaan daripada kesedihan. Kan kau bola lagi ya mak, kau bola kan. Ya kadang-kadang ada orang maklum kami kodok kami sedih lah, kami kodok galau ada apa dia nengok pengayan anak golnya enggak berubah bapak mak ikut tak ada mungkin tempat lain. Begitupun seorang laki-laki ada dia lebih kami kodok ni kami makan hati zaman angkonya apa yang kami bayar aku tidak syukur ajarnya mereka tidak syukur mak. Anak-anak kita lebih syukur kan walaupun ketek lebih dilanja kan. Alhamdulillah. Kemudian kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di rumahnya yang mulia ini, tentunya untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang telah disunahkan, yaitu salat tarawih kepada kita semuanya. Kalau seandainya kita layangkan pandangan kita keluar sana, berapa banyak saudara kita yang ingin masuk ke bulan Ramadan tapi tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah sebelum puasa batang nyamak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula saudara kita mungkin yang Allah sampaikan umurnya di bulan Ramadan tapi dia tidak mengerjakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Jadi awak yang tadi adalah salat berjamaah bersama, kemudian salat tarawih bersama, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke bulan suci Ramadan dan melaksanakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan mak sampai ke malam ke-30 sebanyak ikul saja tak tahu kan. Dan saja kalau perlu dia asisten seseorang mak. Tak ada kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tak bakal penceramah tak kami ceramah kan. Kami yakin dan percaya bahwasanya apa-apa kami yang mendongong ataupun anak-anak kami yang mendongong lebih pandai semua daripada kami yang mencipta, boleh tak? Ikut dia nak mencipta aja banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran tepatnya di surat Al-Buruj ayat keempat, apa kata Allah? Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit
bodang ini Pak. Kemudian dilanjutkan an-nari dzatil waqud, dan parit itu ada api dan kayu bakar di dalam kayu bodang Pak. Kemudian idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Jadi ketika api itu dinyalakan, para duduk di tepi. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedang mereka menyaksikan apa-apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Ayat itu Pak menceritakan tentang bagaimana ujian terberat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi parit aku mau kasih. Tekok Mak. Jadi kayu bakar aku mau kasih. Dan ayat ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang apabila pemuda itu telah masuk tauhid ke dalam dirinya, pemuda itu telah beriman. Bakal tahu Mak, kalau pemuda itu telah mengaji, masuk kaji ke dalam dirinya, maka pemuda ini akan sangat sulit untuk digoyahkan. Tak goyah ini mana Pak? Kalau pemuda itu lah hijrah, mengajinya, masuk kaji ke dalam dirinya, dia akan teguh dari istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau perhatikan anak muda ini, dia cuma sayang banget mau buka HP aja Mak. Boleh tengok di rumah, kalau seandainya ada anak muda di rumah, mana ini lebih sering memegang Al-Quran daripada memegang HP. Kalau HP kan, mana anak muda ini lebih sering membaca Al-Quran daripada membaca pesan grup WhatsApp. Yang di dalam pesan grup kadang-kadang masa cici-cici ulang aja dia juga, itu tengok sekali dia. Kalau pandai baca kan, tak pandai. Kata Rasulullah mengenai ayat ini, dulu ada seorang raja, yang raja ini memiliki seorang tukang sihir, dan tukang sihir ini pun sudah tua, laku tukang sihir Mak. Kemudian apa kata tukang sihir kepada raja tersebut? Wahai raja, cenlah dan pengganti untuk dan tunggu lemu sihir dan koninya. Awak kan tu jangan tunggu lemu boleh Mak. Dah boleh kan? Dulunya punya sisi punya kan. Tunggu lemu besok itu untuk awak lemunya. Kalau aku sering lemu situ jangan mau lemu. Datang dalam mimpi lanyanya suruh aku larinya. Jangan mau kalau saya datang. Tapi saya minta ada kini kat lemu. Apa kata tukang sihir? Carikan saya anak muda. Anak muda kan kita Pak. Karena anak muda itu menjadi benteng di suatu negara, di suatu masyarakat. Kalau anak muda pola rusak, maaf cakap, dek narkoba, dek minuman keras, dek yang paling parah ini judi online dan Muhammad. Kalau anak muda ini sudah dirusak oleh hal-hal yang seperti ini, agak payah, kan dia Pak. Agak payah rumah kan itu, apalagi negeri sedang heboh judi online dan Muhammad. Kejadian di Jawa adalah mulai Pak, seorang anak muda mengancam ibunya kalau tidak anak beren modal judi online, kadang panggang melawannya Pak. Itu dahsyat Pak. Seorang istri membunuh suaminya, dek suami kalau main judi online panjang aja, asal dapat gaji baru tu judi online. Akhirnya itu nak dapat Pak. Merangkak pun tak tahan kan, ajak membunuh dilengnya kan. Mudah-mudahan hasil ini tidak terjadi di tempat kita. Namun kami rasa judi online itu adalah merajalela. Dan orang yang terkena dampak judi online itu, apapun ini namu abi Pak. Bapak pun tidak berusaha andai untuk modal judi online. Karena judi online itu mau awak berasa suka mana, suka mana. Ada tepung gas cuma tak jual Pak. Ada jenis ini dijual Pak. Dan mudah-mudahan pemuda-pemuda di awak tidak termasuklah orang-orang seperti itu. Kemudian setelah orang tua ini meminta cari anak muda untuk menunggu orang tua, dipilihlah salah seorang pemuda. Dan pemuda itu pun disuruhlah datang untuk belajar ke istana tadi Pak. Di tengah-tengah perjalanan ingin belajar sihir, terhalanglah anak muda tadi oleh seorang rahib, ulama pada zaman Bani Israel dulu Pak. Jadi kalau Buya dulu nama rahib nama Pak. Di tengah perjalanan dipanggil oleh rahib tersebut, wahai anak muda,
nak kemana? Mau anginnya. Apa kata anak muda tersebut? Oke, dan nak belajar ilmu sihir ke istana. Kata ayat tersebut, mula kau main duduk loninya, mengaji lewat loninya. Dia terkena pada ilmu oleh rahib tadi, Pak. Jadi setelah ini belajar dengan rahib, pengen ke istana. Jadi mau dipelajari Pak, mengaji itu, ilmu sihir itu. Kemudian setelah berulang-ulang kali, jadi dia ingin singgah ke rahib tadi, kita ambil ke istana tadi, Pak. Akhirnya tukang sihir itu pun marah. Dilocuilah anak muda tadi, Pak. Buat ngambil kau yang payungannya. Akhirnya anak muda ini mengadu kepada rahib tadi, wahai rahib, cenah pulau dan kau kawilan. Telah ambil dan payung itu tukang sihir tadi kawilan. Apa solusi dari rahib tadi? Jadi tolak. So berikan tukang sihir itu, kawasannya orang telah ambil itu karena ada urusan di rumah tadi, maka telah ambil badan baik. Dan kalau seandainya telah ambil orang sampai di rumah pulang bekok, so berikan di rumah orang itu, bahwasanya tukang sihir tadi itu telah ambil pulangan Jawa. Jadi tidak tahu dia orangnya. Baiklah orang. Setelah sekian lama dia mempelajari ilmu sihir dipelajari itu, ilmu kaji dipelajari itu, akhirnya timbul penasaran ya Pak. Kalau ibarat kau kalau mau belajar kan, timbul penasaran untuk tes lemu oleh Pak. Awak belajar kan, kalau tidak dicoba oleh mu. Ada suatu kali seekor singa menghalangi masyarakat waktu itu Pak. Tidak tolong masyarakat Kandura, ada singa besar menghalanginya. Disitulah timbul penasarannya untuk mantes ilmu tadi. Dan coba ilmu kau. Kalau seandainya buat suara di rahim kau, dan lalu singa tadi kelahi hati rahim kau tanam buatku. Kalau seandainya dan coba ilmu dari tukang sihir kau, dan tukang sihir berhasil, berarti ilmu tukang sihir kau dan buatku ini. Akhirnya Pak, dicoba apa yang dia dari rahim tadi Pak. Akhirnya dilemparnya singa itu pun lagi langsung Pak. Heboh tentang anak muda tadi. Sampai di istana hebohnya Pak. Kenapa hebohnya? Seorang anak muda tadi bisa mengusir singa. Ibarat Pak Supinyo namu kelebihan. Setelah heboh ceritanya di istana, datanglah orang terdekat raja itu Pak. Datang ke Binyo. Wa annahu kelebihan. Apa aku butuh? Tolong aku bekwak dan tolong sembuhkan mata dan apa kata anak muda tersebut? Wahai bapak, yang menyembuhkan itu bukan wadah, namun Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baca boleh kebirahim dan cubun apa yang kau ajarkan tadi, maafkan dia. Timbul pertanyaan, apa yang diajar tadi? Yang pertama ialah bagaimana menyerahkan urusan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jangan menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dari tiga itu kesimpulan yang diajar oleh tadi adalah ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid kita mungkin ilmu belajar di Pak. Kalau kita sudah mempelajari ilmu tauhid, apapun yang terjadi di dalam hidup kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sampai ke titik itu memasuk belajar dulu Pak. Kemudian sempurna bapak tadi atas izin Allah melalui pemuda tadi. Semakin gemparlah istana Pak. Seorang anak muda bisa menyembuhkan orang yang sekian lama sudah buta. Ada pula orang terdekat dengan raja, sesanak raja tadi, lelah sakit, lelah muda, bota-bota datang ke anak muda tadi. Wahai anak muda, doa dan bisa mubek. Apa kata anak tersebut? Yang menyembuhkan adalah Allah. Wadah hanya perantaranya Pak. Jadi itulah cara ini berdakwah. Jadi Pak, awal itu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan untuk berdakwah dengan masing-masing. Kalau orang kaya cara berdakwahnya Pak, menyumbanglah untuk membangun masjid, menyumbanglah kepada anak yatim. Kalau orang-orang yang cina-cina biasa cina apa cara berdakwah cina apa? Ajak orang berbuat baik, ajak orang menemukan mirip, ajak orang salat berjamaah sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian pemimpin kau buatlah kebijakan yang menolong agama Allah. Jadi awak diberi kelebihan masing-masing untuk berdakwah semuanya Pak. Manfaatkanlah kelebihan itu. Kemudian sembuh pula lah orang yang lama sakit tadi. Apa kata kamu tersebut? Kalau bisa menyembuhkan lekok,
Wa'ang sembah Allah Subhanahu wa ta'ala ni Subhanahu wa ta'ala ya. Setelah orang ini sembuh, datang kepada raja. Raja tadi bertanya, buat apa? Sabu be, apa kata tersebut? Yang menyembuhkan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ni ya. Kekodilah dia tadi. Bukankah aku ini Tuhan? Ya. Bukankah aku ini Tuhan? Berupanya kalau ugang kau kalau lalang kau puasa, lalang menjadi gajo, ini mengasu menjadi Tuhan asal Pak. Sama contoh zaman dulu di zaman Nabi Musa Fir'aun. Fir'aun itu sampai-sampai yang mengatakan, Ana Rabbukumul A'la ini. Aku Tuhan yang paling tinggi ini. Begitu juga dengan raja tadi. Mendengar dia menyebut ada Tuhan selain dia, maka dipanggillah anak muda tadi Pak. Diancam anak muda tadi, raja tadi. Engkau mengajarkan orang untuk tidak menyembahku? Tidak wahai raja. Dipaswolah Pak, disiksa laki-laki tadi Pak. Akhirnya pemuda tadi tersabut dan membunuh tadi rahim tadi Pak. Setelah tersabut dan rahim tadi, dipanggil rahim tadi, dan rahim ini pun dibunuh. Jadi itu dia Pak. Terkadang kalau untuk mendakwahkan tauhid, untuk mengajarkan ilmu tauhid itu Pak, nyawa kadang-kadang taruhannya Pak. Kalau cemeh-cemeh itu lo ada biasa semua namanya Pak. Kalau awak mengajarkan ilmu tauhid, tapi kalau di zaman dulu nyawa taruhannya Pak. Akhirnya orang itu pun dibunuh. Anak muda aku yang dibunuh oleh Pak. Dan akhirnya rahim tadi pun mati syahid. Anak muda aku engkau mau tidak menyembah dan? Apa kata anak muda tersebut? Karena keimanan sudah menancap di dalam dirinya, karena kajilah masuk dalam dirinya, aku tetap tidak akan menyembahmu itu. Akhirnya dibunuh oleh pemuda itu Pak. Bagaimana cara membunuh pemuda ini? Dipanggillah prajurit. Wahai prajurit, bawa pemuda itu ke atas bukit yang paling tinggi dan congkaknya dari bukit ini. Tidak akan, tapi tidak Pak. Kalau anak muda itu kalau masukkan dia tidak akan gentar. Dibawalah ke atas bukit anak muda tadi dengan prajurit. Sesampai di atas bukit tersebut, diberi pilihan. Wah muda menyembah raja dan memberi pilihan sekali lainnya prajurit tadi. Apa kata anak muda tersebut? Tidak. Tapi izinkan aku berdoa terlebih dahulu ya Pak. Apa doanya? Ya Allah, jalankanlah apa yang akan menjadi kehendak-Mu ini. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi ialah bukit dan bid'ah prajurit tadi pun ke Sodoma. Akhirnya matilah prajurit tadi ke Sodoma. Selamat anak muda tadi. Pulang anak muda tadi kembali ke istana. Tokoh di raja. Ini jom balik. Lain. Anak buah yang matinya. Beraninya. Dipanggil lagi prajurit yang kedua. Bawa anak muda ini ke tengah-tengah laut. Buat namanya di tengah laut dunia. Apa yang terjadi setelah itu? Yang meninggal pun bukan anak muda tadi Pak. Yang meninggal pun prajurit raja tadi. Hilanglah kegaduhan kok ada kalau membunuh orang. Akhirnya pemuda ini datang kembali kepada istana. Ibu jawablah iya. Yang meninggal adalah anak buah engkau. Akhirnya apa kata pemuda tersebut Pak? Engkau akan sia-sia jika ingin membunuhku ya Pak. Kalau ingin membunuhku dituntut boleh Pak. Ambil anak panah yang ada di punggungku ini, kumpulkan seluruh masyarakat kau, kumpul seluruh masyarakatnya. Ambil anak panah di punggungku, tembak kepada dengan mengucapkan La ilaha illallah. Itu cara yang dakwah. Boleh mati doanya. Bahagialah raja tadi Pak. Dapat bocoran untuk menghubungi korban. Dikumpulkan seluruh masyarakat. Setelah masyarakat dikumpulkan, disiapkanlah al-gojonya Pak. Jadi al-gojo kalau hukuman gantung nama gantung al-gojo nomor Pak. Kalau hukuman tembak nama tembak al-gojo nomor. Jadi untuk memanah kok al-gojo memanah. Maka dikumpulkan masyarakat oleh raja. Apa kata raja tersebut? Mari sama-sama kita mengucapkan La ilaha illallah. Akhirnya diambil anak panah tadi, ditembak anak muda tadi, dan anak muda tadi pun meninggal dengan tersenyum, mati syahidnya Pak. Jadi itu Pak kalau memperjuangkan tauhid itu Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya masyarakat sadar bahwasanya Tuhan pemuda itu dalam waktunya. Allah tak bagi sahaja tadi Pak. Masyarakat seluruhnya tidak lagi menyembahnya dan menyembah Tuhan yang disembah oleh pemuda tersebut. Pada keadaan tersebut diancam seluruh masyarakatnya. Kalian harus kembali menyembahku. Kalau tidak akan membunuh kalian ke sesuatu Pak. Itu
dia. Karena iman sudah menancap di hati masyarakat waktu itu Mak, tidak peduli dia. Akhirnya dibuatlah parit. Nah itu tentang surat Al-Buruj tadi Mak. Dibuatlah parit orang, dimasukkan kayu bakar sebanyak-banyak mungkin, dibakarlah seluruh orang mukmin waktu itu Mak. Orang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipangganglah di dalam parit besar tadi Mak, dengan kayu bakar. Akhirnya ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya keti anak Allah. Ragu lama tojul enggak. Apa kata anaknya? Tojul lama minyak. Kita berada di jalan yang benar. Jadi itu cuma ujian orang-orang mukmin terdahulu. Kali kaso ujian-ujian itu tidak kena ada di zaman awak normal. Cuma dari awal bangun kembali ya kan. Di zaman awak mungkin tidak ada orang sampai masjid kan. Mungkin kita tempat lain ada orang sampai masjid. Namun kita tidak dilarang untuk ke masjid bahasa boleh dan tidak juga ke masjid dengan alasan-alasan yang suami tidak bisa diterima. Itulah tentang ayat surat Al-Buruj tadi. Parit itu maknanya parit yang dibuat oleh raja kemudian untuk membakar orang-orang mukmin itu. Karena makanya kami dari awal mengatakan ayat ini mengisahkan tentang ujian terberat orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai apa yang disampaikan oleh Buruj tadi, hanya batas waktu 20 menit, mungkin hanya yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.